Argana sudah tertangkap. Siapa yang bertanggung jawab mengadilinya? Ampun. Ampun. Ikat dia, Aditya. Semua bermocorah dan pengkhianat negara ini harus kita serahkan kepada Betara Ri Kembang Jenar. Bobo, lihat, burung. Mana? Ayo cepat, Bobo, cepat. Iya. Itu guru. Itu. Ayo, Bobo. Ambil. Bobo, tunggu di sini ya. Bobo, sini. Sini, Bobo. Iya. Mana? Itu. Bagus ya? Oh. Kalau mati, tolong ambil bulunya ya. Iya. Ya. Sini. Tidak kena. Saya tidak pernah merasa direndahkan orang seperti sekarang ini. Tuan Putri, saya kan sudah minta maaf. Maaf, Tuan Putri. Tantri, jangan. Aduh. Ini guru. Ini guru. Kenapa, Bobo? Ayo lempar lagi, ayo. Kalau berani lempar lagi. Ayo lempar, ayo. Kurang ajar. Siapa kalian? Berani-beraninya masuk di hutan perburuan kami. Sabar, Kisanak. Kami pengembara dari daerah Kulon. Bagi seorang pengembara, seluruh bumi adalah milik Dewata. Hei, pintar juga kamu bersilat lidah. Siapa kamu? Aku pernah melihat kamu, anak muda. Kamu tabib muda titisan Betara Surya, bukan? Suliwa. Tangkap! Jangan, Bobo, jangan. Kenapa? Iya, tangkap saja, Bobo. Jangan sampai lolos.
Dasar Ria. Tantri! 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 Sulit. Saya gerakkan. Kakang. Tantri, buka mulutmu. Telan obat ini. Tantri, telan. Telan. Tantri, jangan dimuntahkan. Telan, Tantri. Telan. Tantri. Telan, Tantri, jangan dimuntahkan. Telan, Tantri. Telan, jangan dimuntahkan. Tantri, Saya tidak tahan, Kakang. Nafas saya mulai sesak. Dia belum mati, Liwa. Tapi sebentar lagi nyawanya akan melayang. Kalau tidak segera aku tolong. Tantri. Tantri. Obatmu hanya akan berhenti di tenggorokan, Suliwa. Karena racun itu sudah melumpuhkan semua urat nadi di bagian leher dan dadanya. Tantri. Mula-mula napasnya akan sesak. Sebentar lagi seluruh panca inderanya akan mati. Bangun, Tantri. Bangun. Tantri. Mata menjadi rabun, pendengarannya menjadi pekak. Tantri. Bertahanlah, Tantri. Bertahanlah. Jangan tinggalkan aku, Tantri. Kenapa kau melukai orang yang tidak berdosa? Ayo. Dari dulu kau menginginkan diriku, kan? Aku tahu. Kau salah satu dari 5 pendekar tua yang memperebutkan diriku. Aku bisa sembuhkan kekasihmu itu. Tapi dengan syarat. Apa? Kau harus menjadi tawananku. Bagaimana? Silahkan ikat tanganku. Dan cepat sembuhkan dia. Cepat sembuhkan dia, orang tua. Aku bukan penjahat yang biasa menyalahi janji, Liwa.
Sebentar lagi kekasihmu itu akan sembuh. Kalau kamu bisa sedikit tenang, seharusnya kamu sendiri mampu mengobati dia. Karena pasti obat anti racun buatanmu itu jauh lebih manjur dari ramuanku. Tapi karena kamu cepat bingung, maka kamu lupa bahwa urat yang kejang karena racun juga bisa dikendurkan dengan totokan jari. Itu tidak kamu lakukan. Kakak. Kakak. Sekarang dia tawanan kami. Juga kamu. Ikat dia. Jangan khawatir, Liwa. Dia hanya akan kujadikan alat. Dia akan kubunuh pelan-pelan. Jika kamu tidak mau menuruti kemauanku. Ikat dia. Ikat kakinya. Kalau aku terpaksa membunuhmu, bukan aku yang membunuhmu, tetapi lelaki kekasihmu itu yang menyebabkan kematianmu. Licik kamu orang tua. Aku akan bebaskan kalian kalau kamu mau memberiku rahasia 7 racikan obat dewa. Keabadian. Suliwa anakku, jangan sekali-kali kau memberikan rahasia 7 racikan obat dewa ini kepada siapapun. Sebab kalau sampai dimiliki manusia yang serakah, maka dunia akan kacau balau. Ingat itu, Suliwa. Bagaimana, Liwa? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Oh. Saya akan kemari lagi sampai kau mau berpikir sehat, Suliwa. Kalau kamu sudah memberikan rahasia 7 racikan obat dewa, kamu dan kekasihmu akan kubebaskan. Pikirkan, Liwa. Rahasia 7 racikan obat dewa. Akan kuhancurkan seluruh perguruanmu kalau kau sakiti kalian Tantri.
tidak usah terpengaruh sikap saya. Saya menolak karena memang masih harus mencari Bopo dan biung saya. Sama sekali tidak, Lu. Saya mengikuti sikap guru untuk tidak pernah mau menjadi bayangkari atau prajurit kerajaan. Kenapa? Eyang Guru sering memberi saya nasihat. Seorang pendekar sejati sebaiknya menjadi harimau kumbang. Jangan pernah menjadi anjing. Anjing? Aku tidak mengerti maksud kata-kata gurumu itu. Seekor anjing cenderung membabi buta membela tuannya. Sementara seekor harimau kumbang selalu bebas tanpa tuan. Sehingga bisa dengan jernih membela siapapun yang patut untuk dibela. Ada apa, Eyang? Perasaan saya tidak enak. Saya merasa... tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku tidak setuju Paman Yatindra menjadi ketua perguruan ini. Apa yang pernah dia sumbangkan untuk perguruan Halimun Petak? Dia lebih suka berkelana. Bahkan kematian 12 kakak seperguruanku oleh Sudamani sama sekali tidak pernah dia gubris. Apa pantas orang seperti dia menjadi ketua Halimun Petak? Hah? Hah? Saroya, sudah menjadi adat dari perguruan kita bahwa adik seperguruan ketualah yang berhak untuk menggantikannya. Lah ini. Itulah kelemahan Halimun Petak. Saroya! Lalu apa maumu sekarang? Hah? Seorang pemimpin haruslah yang paling mumpuni di antara kita. Paham maksudku? Nila, kamu tidak pantas berbicara seperti itu di hadapan para sesepuh. Biar bagaimanapun, Eyang Yatindra adalah salah seorang Dewan Guru Halimun Petak. Kamu murid termuda di sini. Tidak tahu adat istiadat perguruan. Halimun Petak akan menjadi perguruan yang paling lemah kalau tata cara seperti ini diteruskan. Aku mencalonkan diri sebagai ketua. Kecuali kalau ada yang mampu mengalahkan aku. Balelo!
menggunakan jurus Halimun Peta. Itulah gambaran nyata betapa rapuh dan mundurnya perguruan ini. Kau telah berkhianat, Saroya. Seorang murid Halimun Peta hanya boleh mengembangkan jurus-jurus Halimun Peta sampai sempurna. Jurus-jurus Halimun Peta sudah mentok. Karena para pemimpinnya berpikiran dangkal seperti kalian. Kurang ajar! Ya, hentikan! Biar aku yang meladeni Saroya. Dia menginginkan kedudukan ketua perguruan lewat pertarungan. Layaknya perguruan silat, orang-orang yang tidak memiliki adat akan kuikuti kemauannya. Dia yang menantang, dan siapapun anggota Halimun Peta pantang menghindari tantangan. Jangan terlalu banyak omong, Paman. Salah satu kelemahan Halimun Peta adalah terlalu banyak omong tapi malas bergerak. Murid durhaka! Jangan! Kita tidak boleh melawan pemegang tongkat pusaka perguruan. Ayo. Saudara-saudara, mulai malam ini, aku yang akan memimpin perguruan Halimun Peta. Aku akan membawa perguruan ini disegani di seluruh bumi Jawa. Hidup Guru Saroya! Hidup Guru Saroya! Loh, kok tidak dimakan? Jangan kekanak-kanakan ini. Sesama kaum persilatan, kita sebenarnya satu ikatan. Kita bisa saja bermusuhan, tapi pantang menolak jamuan. Itu sama artinya Nini mencurigai kami meracuni Nini. Sedang meracun orang termasuk perbuatan yang paling hina di kalangan kita. Ayo makanlah atau minum dulu wedang jahenya. Katakan dulu, apa yang kalian lakukan kepada Kakang Liwa? Dia telah memilih. Lebih baik tinggal di hutan. Itu masalah pendirian. Kami tidak bisa memaksa. Dia kekasihmu? Dia menganggap saya cuma sebagai adik. Nini naksir dia. Siap-siap saja untuk kecewa. Kakang Liwa lebih mencintai pedangnya daripada wanita.
Dia bukan kekasih Kakang Liwa, Bopo. Bopo harus meyakinkan Kakang Liwa bahwa Bopo tidak akan mencelakakannya. Berarti Bopo gagal mendapatkan 7 ramuan dewa untuk memperpanjang umur Bopo. Bopo kan sudah kenyang menikmati hidup. Bopo sudah cukup lama malang melintang di dunia persilatan. Siapa yang tidak kenal paron wajah dari Gunung Kencana? Bopo, saya sudah dikecewakan Paman Kalawadana yang mau... Jangan sebut nama itu. Kalau aku sempat ketemu dia, akan aku remukan dadanya. Dia telah ingkar janji. Aku masih ingat nama anak yang mau dijodohkan dengan kamu. Pria Mitra. Dia pun akan kubunuh kalau bertemu denganku. Kalaupun yang namanya pria Mitra itu datang kemari, hati saya sudah tertutup rapat. Karena di dalamnya sudah ada Kakang Suliwa. Padmasari. Padmasari. Tidak baik seorang gadis terbuka seperti itu. Tapi saya benar-benar mencintainya, Bopo. Rasanya lebih baik mati kalau sampai gagal mendampingi Kakang Suliwa. Ada apa, Lu? Sudah matang ikannya, Kakang? Sudah. Boleh. Dalu tanya sesuatu. Soal apa? Apa benar Kakang belum punya kekasih? Terus terang, saya rendah diri dalam urusan wanita. Apa mungkin ada wanita yang mau menjadi kekasih saya? Aku sangat mau menjadi istrimu, Aditya. Tapi mana mungkin aku yang harus mengutarakan lebih dulu. Kok tidak dimakan? Tidak enak ya? Enak, enak kok. Tapi lebih enak menikmati wajahmu, Aditya. Ayo makan. Coba yang ini. Ini enak.
Ayo. Kita bangun lagi padepokan ini dari bawah. Dan perlu diingat, semua jurus-jurus pusaka Halimun Petak akan kuperbaharui dengan jurus-jurus sakti yang lebih hebat dan lebih handal. Sahabatku ini akan melatih kalian dengan jurus-jurus Halimun Lesus yang ditambah dengan ajian inti angin yang merupakan perkembangan dari jurus-jurus milik kita. Jadi, jurus-jurus perguruan kita akan berkembang terus. Perguruan kita terbuka untuk menerima murid dari manapun sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kita bangun padepokan Halimun Petak dengan mendirikan bentengan batu di sekeliling padepokan. Mendirikan satu regol besar yang agung supaya orang lain bisa menghormati kita. Setuju? Setuju? Kakak, sepertinya ada sebuah padepokan di sana. Kalau tidak salah, itu padepokan Gunung Kencana. Pimpinannya Kiparon Wajah. Kakak kenal dia? Kiparon Wajah kenalan baik guru. Meski kata guru, mereka tidak pernah akur. Bahkan mereka pernah memperebutkan pemuda sakti yang diyakini sebagai titisan Betara Surya. Jangan-jangan yang diperebutkan itu Kakang Suliwa. Suliwa? Siapa dia?